kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Winda Afelawati sebagai calon peneliti dengan NIM 164704204 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kreativitas Siswa SDN Kompleks IKIP Makassar. Baik, langsung kita masuk pada proposal penelitiannya. Dalam proposal penelitian saya, judulnya Pengaruh Media Sosial Terhadap Kreativitas Siswa SDN Kompleks IKIP Makassar, membahas tentang 3 bab. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yaitu kemudian bab kedua kajian pustaka, dan bab ketiga adalah metode penelitian. Nah, pada bab 1 pendahuluan terdiri atas 4 bagian, yang dimana terdiri atas bagian pertama adalah latar belakang, yang bagian B adalah rumusan masalah, adalah tujuan penelitian, dan bagian terakhir di bab 1 adalah manfaat penelitian. Nah, kita bahas satu persatu. Dalam A, latar belakang. Di dalam merumuskan latar belakang terdiri atas beberapa landasan. Yang saya gunakan, calon peneliti gunakan adalah landasan yuridis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Dalam landasan yuridis, saya mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan landasan teoritisnya, saya mengacu pada teori Rudianti, Aswari, dan Wijaksono tahun 2017. Dan landasan faktualnya, saya mengacu melakukan observasi data awal dengan cara wawancara dan observasi terhadap guru dan siswa SDN Kompleks IKIP Makassar. Nah, kita lanjut pada bagian B dan C, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, dalam rumusan masalah terdiri atas 3 rumusan. Yang pertama adalah bagaimana gambaran pemanfaatan media sosial pada SD. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana gambaran kreativitas siswa SDN Kompleks IKIP Makassar. Kemudian yang ketiga adalah apakah ada pengaruh media sosial terhadap kreativitas siswa itu sendiri, dan tujuan penelitian yang juga merujuk pada rumusan masalah yang terdapat 3, yaitu untuk mengetahui gambaran pemanfaatan media sosial pada siswa SDN Kompleks IKIP Makassar, dan yang kedua adalah untuk mengetahui gambaran kreativitas, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap kreativitas siswa SDN Kompleks IKIP Makassar. Nah, untuk bagian terakhir di bab 1 adalah manfaat penelitian, yang dimana kita ketahui terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritisnya secara umum, dan manfaat praktisnya ini terbagi atas mahasiswa, untuk peneliti, orang tua, dan pembaca. Nah, kita merujuk pada bab kedua, tinjauan pustaka. Dalam bab kedua tinjauan pustaka ini membahas tentang judul yang akan kita laksanakan pada penelitian. Nah, dalam judul saya sudah tentu ada. Dalam pembahasan media sosial ini sudah jelas, peneliti membahas tentang definisi media sosial itu seperti apa menurut pandangan para ahli dan menurut kesimpulan dari penulis. Kemudian jenis-jenis media sosial apa yang sering digunakan oleh siswa, dampak media sosial itu seperti apa, dan indikator media sosial itu sendiri. Nah, merujuk pada kreativitas siswa, peneliti juga membahas tentang definisi kreativitas seperti apa, dan faktor-faktor kreativitas itu apa, dan ciri-ciri siswa yang dikatakan kreatif itu seperti apa, dan indikator kreativitas itu bagaimana. Nah, bab 2 juga membahas tentang penelitian terdahulu. Kenapa peneliti membahas tentang penelitian terdahulu? Karena untuk memperkuat data atau untuk memperkuat judul yang akan saya peneliti gunakan. Nah, yang keempat adalah kerangka pikir, nanti akan dibahas. Untuk pembahasan terakhir yaitu hipotesis atau dugaan sementara. Nah, di judul saya terdiri atas 2, yaitu media sosial H0, di mana media sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kreativitas siswa SDN Kompleks IKIP Makassar, dan H1-nya media sosial ini memiliki pengaruh terhadap kreativitas siswa SDN Kompleks IKIP Makassar. Nah, dalam kerangka pikir tadi yang saya jelaskan bahwasanya kerangka pikir itu adalah gambaran umum apa yang akan kita teliti. Nah, dalam gambaran umumnya itu seluruh siswa SDN media sosial khususnya pada Instagram dan YouTube. Nah, dalam penggunaan itu sangat penting mereka gunakan untuk mencari referensi atau untuk mencari informasi seperti perlombaan itu dengan adanya pengawasan, sehingga penggunaan media sosial ini dapat mempengaruhi peningkatan kreativitas siswa SDN Kompleks IKIP Makassar. Kemudian kita lanjut pada bab terakhir atau metode penelitian. Di sini dalam penelitian ada pembahasan yang akan dilakukan pada saat meneliti, di mana jenis penelitian, penelitian, waktu dan tempat, variabel sains, populasi dan sampel, definisi operasional, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data seperti apa, dan teknik analisis data. Nah, untuk jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah jenis ex post facto, dan pendekatan yang digunakan peneliti adalah kuantitatif korelasional. Nah, pada waktu dan tempatnya itu, waktunya diperkirakan April sampai Mei, 1 bulan, kurang lebih 1 bulan.
kita tidak tahu keadaan sekarang. Kemudian tempat yang akan dilaksanakan yaitu sudah tentu di SDN Kompleks IKIP Makassar. Untuk populasi dan sampelnya, peneliti menggunakan seluruh siswa SDN Kompleks IKIP Makassar menjadi populasi dari penelitian ini dengan jumlah 470. Kemudian sampelnya peneliti menggunakan 5% dari populasi dengan menggunakan hemoglobin, dan penentuan sampelnya itu berdasarkan proportional sampling yang kelas 4 sampai kelas 6 dan yang penggunaan media sosial seperti YouTube dan Instagram. Nah, kemudian pada teknik pengumpulan data, calon peneliti ini melakukan tiga teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara, kemudian angket, dan dokumentasi. Nah, prosedur penelitiannya ada 6 prosedur. Yang pertama tahap konseptual, yang kedua perencanaan dan membuat instrumen. Setelah membuat instrumen, mengumpulkan data. Dengan mengumpulkan data, menganalisis data sehingga mendesain hasil penelitian yang telah diteliti. Kemudian variabel desain penelitiannya diketahui peneliti menggunakan 2 variabel, yaitu variabel media sosial dan kreativitas atau variabel X dan Y, di mana kita ketahui bahwa variabel X itu variabel independen atau variabel yang bebas atau variabel yang mempengaruhi. Nah, yang mempengaruhi adalah media sosial. Nah, kreativitas seperti variabel independen, variabel vertikal, variabel yang dipengaruhi itu seperti apa yang dipengaruhi, yaitu kreativitas itu sendiri. Nah, ada pun definisi operasionalnya. Nah, untuk instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah skala Likert dengan 5, bonus 1/4, kurang 1/3, tidak 1/2, dan tidak sama 1/1. Nah, adapun teknik analisis datanya itu ada 2, uji instrumen dan uji hipotesis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya menggunakan penelitian ekspos fakta? Yang pertama adalah judul saya pengaruh media sosial terhadap kreativitas siswa SDN Kompleks IKIP Makassar. Jadi saya menentukan bahwa jenis penelitian yang cocok adalah ekspos fakta. Kemudian kenapa? Karena jenis penelitian ini tidak melakukan tindakan atau tidak diberi tindakan. Jadi jenis penelitian ini hanya berfungsi untuk mengetahui perubahan perilaku berdasarkan peristiwa yang terjadi. Jadi peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan perilaku dari yang setelah peristiwa itu terjadi. Maksudnya di sini perubahan perilaku seperti kreativitas siswa setelah menggunakan media sosial. Itu makanya peneliti ingin menggunakan ekspos fakta, dan peneliti juga menggunakan ekspos fakta dari beberapa masukan dosen dan pembimbing. Kemudian peneliti juga pernah mendengarkan beberapa saran dari penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya, kenapa populasinya tak sangat besar dan sampelnya juga banyak? Nah, begini, berdasarkan yang pertama kan jenis penelitiannya itu menggunakan tidak diberi tindakan. Jadi saya rasa ini sudah cocok untuk jumlah populasinya. Dan kemudian yang kedua adalah melihat dari beberapa saran-saran dosen dalam seminar proposal sebelumnya dengan jenis penelitian yang sama, saya mengambil beberapa saran itu sebagai rujukan dari proposal saya, yaitu ada beberapa dosen yang mengatakan bahwa dalam menentukan sampel populasi dan sampel untuk ekspos fakta ini lebih baik menggunakan lebih dibesarkan populasinya, jumlahnya, bahkan bisa dilakukan pada satu kecamatan, tapi saya hanya menggunakan dalam satu sekolah.